Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Nurasyidah, NIM A410190025 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PLP 1 saya di SMK Muhammadiyah Delanggung. Pertama, saya akan presentasi tentang observasi pelaksanaan pembelajaran atau OPP. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran oleh guru. Pelaksanaan pembelajaran di sini RPP yang dirancang menggunakan metode pembelajaran cooperative learning. Nah, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik biasanya memberikan salam kepada guru, kemudian berdoa dan juga menyanyikan lagu nasional. Lalu guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberikan motivasi, kemudian menyampaikan tujuan dan manfaat tentang topik yang akan diajarkan. Dan guru juga menyampaikan secara garis besar atau secara keseluruhan materi dan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian ada kegiatan literasi. Nah, kegiatan literasi di sini peserta didik diberikan motivasi oleh guru dan panduan untuk melihat, kemudian membaca dan menuliskannya kembali. Nah, peserta didik itu diberi tayangan dan bahan terkait materi yang akan disampaikan. Kemudian ada critical thinking. Nah, di sini guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum siswa itu pahami, dimulai dari pertanyaan faktual ke pertanyaan yang bersifat hipotetik yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan tersebut. Kemudian ada collaboration. Nah, collaboration ini peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian dipresentasikan ulang. Nah, saat dipresentasikan itu saling bertukar informasi mengenai materi yang berkaitan tersebut. Kemudian ada communication. Nah, communication di sini peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau hasil kerja individu siswa secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang telah dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikannya. Kemudian ada creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi yang telah dibahas tadi. Gitu. Jadi peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal apa yang belum mereka pahami. Gitu. Kemudian di bagian akhir atau di bagian penutup, guru dan juga peserta didik itu merefleksikan pengalaman belajar. Kemudian guru memberikan penilaian lisan secara acak dan secara singkat. Dan juga guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian diakhiri dengan berdoa. Taktik pembelajaran dan sumber belajar yang dipilih oleh guru. Teknik pembelajaran yang dilakukan guru pada saat pandemi ini atau pembelajaran jarak jauh ini yaitu menggunakan media pembelajaran yang mudah untuk diakses oleh peserta didik. Contoh media yang digunakan adalah ada Google Classroom, WhatsApp Group, kemudian ada Office 365, terus juga ada Google Form dan juga YouTube. Kemudian taktik atau strategi yang dilakukan guru saat pembelajaran berlangsung, yaitu guru sering memberikan reward kepada siswa agar bersemangat dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas. Reward yang dimaksud di sini ialah ketika peserta didik mengumpulkan tugas, seluruh tugas tepat pada waktunya, mereka akan diberikan nilai plus, atau pada saat ulangan akhir semester itu peserta didik tersebut tidak remedial karena mendapat poin plus saat pengumpulan tugas tadi. Mode pembelajaran saat ini ialah daring. Nah, mode pembelajaran pemberian materi kepada peserta didik berupa link materi ringkasan ataupun link video pembelajaran dari YouTube. Kemudian model tugas yang diberikan ke peserta didik tersebut yaitu tugas kelompok maupun tugas individu. Kemudian sumber belajar yang dipilih oleh guru yaitu dari buku dan juga dari YouTube. Guru dapat memberikan soal cerita
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. LKPD yang disusun dan dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran. LKPD yang diberikan oleh guru kepada peserta didik berupa latihan soal yang dikerjakan secara mandiri maupun secara kelompok. Kemudian LKPD diberikan kepada peserta didik setelah peserta didik tersebut telah mempelajari materi yang telah diberikan terlebih dahulu. Kemudian LKPD berupa soal konseptual dengan gambaran ilustrasi yang mudah dipahami oleh peserta didik. LKPD yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk Google Form. Nah, media pembelajaran yang digunakan pada saat daring ini seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu Google Form, WhatsApp Group, Google Classroom, dan juga Microsoft Office 365. Untuk Zoom dan juga Google Meet belum bisa dilakukan karena masih banyak kendala untuk peserta didik. Bentuk penilaian yang dilakukan oleh guru. Guru memberikan ulangan harian, ulangan tengah semester, dan juga ulangan akhir semester untuk pengambilan nilai. Kemudian nilai keaktifan itu juga diberikan kepada siswa yang aktif dalam bertanya dan juga absensinya lengkap. Keunikan yang saya temui di sekolah ini pada saat saya PLP yaitu penggunaan bahasa yang dilakukan di sekolah ini yaitu bahasa sehari-hari, jadi bersifat komutatif dan tidak terlalu baku. Observasi budaya belajar atau OBB. Budaya yang ada di sekolah tersebut itu pada saat sebelum pandemi adakan apel setiap pagi yang diikuti oleh seluruh guru dan juga staf karyawan di sekolah tersebut. Kemudian setiap hari Senin diadakan upacara pengibaran bendera. Kemudian pada saat jam istirahat itu juga diadakan sholat zuha dan juga sholat zuhur. Kemudian pada setiap hari Jumat diadakan sholat Jumat berjamaah di sekolah itu. Nah, setiap hari Rabu di jam terakhir peserta didik mengikuti kegiatan BTA yang diampu oleh guru agama yang ada di sekolah. Kegiatan tersebut diharapkan agar setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut, peserta didik mampu menghafalkan 1 juz, yaitu pada juz 30. Namun pada saat pandemi ini, kegiatan tersebut ditiadakan. Sistem manajemen yang ada di SMK Muhammadiyah Delanggu ini, sekolah memiliki 4 wakil kepala sekolah dan dengan tugasnya masing-masing. Yang pertama itu ada wakil kepala sekolah bagian kurikulum, kemudian ada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, ada wakil kepala sekolah bagian manajemen mutu, terus juga ada wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana atau PSDM, terus juga ada wakil kepala sekolah bagian humas dan wakil kepala sekolah bagian Al-Islam Kemuhammadiyahan. Peraturan dan tata tertib di sekolah ini pada saat pandemi ini masih sama, yaitu tetap tatap muka atau face to face. Hanya saja untuk kegiatan yang biasanya dilakukan secara luring ini berganti secara daring. Peraturan untuk para guru dan staf karyawan, ketika pandemi ini guru dan juga staf karyawan harus tetap datang ke sekolah untuk piket. Nah, guru diwajibkan datang sesuai jadwal yang telah ditentukan, jadwal piket yang telah ditentukan tersebut, itu minimal 1 minggu 3 kali. Tentunya dengan tetap mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker dan juga menjaga jarak. Dan sebelum memasuki ruangan diharapkan mencuci tangan terlebih dahulu, karena di sekolah tersebut juga dikasih fasilitas tempat untuk mencuci tangan atau wastafel dan juga sabunnya sekalian. Airnya pun juga mencukupi. Kegiatan seremonial formal. Kegiatan seremonial formal sebelum pandemi itu setiap pagi pasti diadakan apel pagi yang diikuti oleh seluruh guru dan juga staf karyawan di sekolah tersebut. Kemudian upacara bendera itu diadakan setiap hari Senin yang diikuti oleh seluruh warga sekolah.
Kemudian juga ada kegiatan rapat yang dilaksanakan pada hari Rabu. Namun pada saat pandemi ini kegiatan rapat tersebut tetap dilaksanakan, terkadang secara langsung datang ke sekolah dengan mentaati protokol kesehatan tentunya, yaitu menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Namun juga kadang melalui media, yaitu Google Meet ataupun Zoom. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini itu ada dua, yaitu ekstrakurikuler wajib dan juga ekstrakurikuler pilihan. Nah, kegiatan ekstrakurikuler wajib yang ada di sekolah ini diperuntukkan untuk siswa kelas 10, yaitu harus mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Waton atau HW. Sedangkan yang kegiatan ekstrakurikuler pilihan itu dilakukan di hari tertentu saja, setiap 1 minggu sekali setelah selesai pembelajaran di sekolah. Nah, ekstrakurikuler pilihan tersebut ada jurnalistik, kemudian ada tapak suci, ada futsal, ada badminton, PMR, paduan suara, dan juga setir mobil. Namun pada saat pandemi ini, kegiatan ekstrakurikuler tersebut ditiadakan. Literasi di sekolah ini yaitu literasi yang diadakan setiap hari Rabu pada jam terakhir, yaitu baca tulis Al-Quran atau BTA, yang dipandu langsung oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran agama yang ada di sekolah ini. Dan juga setiap pagi dulu ada kegiatan literasi membaca sebelum kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Namun pada saat pandemi ini, kegiatan literasi tersebut ditiadakan. Pola komunikasi di sekolah, yaitu ada pola komunikasi formal dan juga pola komunikasi informal. Pola komunikasi formal itu mengadakan meeting untuk laporan wali kelas yang dilaksanakan pada setiap akhir bulan. Pertemuan ini membahas tentang pengarahan ke depannya dan juga membahas tagihan sekolah untuk peserta didik. Kemudian setiap hari Rabu juga diadakan rapat yang diikuti oleh guru dan juga staf karyawan yang tentunya juga mentaati protokol kesehatan tadi. Komunikasi informal. Komunikasi informal ini dengan menggunakan media WhatsApp group. WhatsApp group ini terbagi-bagi, yaitu ada WhatsApp group untuk setiap wali kelas, kemudian WhatsApp group untuk setiap wakil kepala sekolah, kemudian ada juga WhatsApp group setiap jurusan. Jadi ada beberapa WhatsApp group gitu. Penguatan karakter yang dilakukan di sekolah ini, di dalam RPP harus tertuang pendidikan karakter seperti kerjasama, toleransi, dan juga sikap mandiri. Kemudian diadakan sholat zuha dan juga sholat zuhur berjamaah di sekolah. Kemudian setiap hari Jumat juga diadakan sholat Jumat berjamaah di sekolah. Nah, setiap 1 bulan sekali juga diadakan pengajian yang diikuti oleh seluruh siswa. Namun kegiatan ini berlangsung sebelum pandemi. Pada saat pandemi ini kegiatan tersebut ditiadakan. Tetapi untuk guru dan juga staf karyawan tetap mengadakan kajian tarjih sebulan sekali karena selaku warga Muhammadiyah dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Peran guru sebagai pendidik. Guru memberikan materi kepada siswa, yaitu setiap jadwal pembelajaran berlangsung, guru memberikan materi dan juga tugas melalui Google Form atau Google Classroom, dan juga bisa dengan melalui Microsoft Office 365. Ini merupakan kegiatan pembelajaran pada saat pandemi. Nah, guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing di sini guru membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran dan juga membuka sesi tanya jawab secara online maupun tatap muka secara langsung yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Nah, ketika siswa kurang paham dengan materi atau tugas yang diberikan oleh guru, siswa dapat menghubungi guru melalui chat WhatsApp atau juga dapat
datang secara langsung ke sekolah. Peran guru sebagai teladan. Peran guru sebagai teladan yaitu guru memberikan contoh kepada siswa agar tetap menjalankan protokol kesehatan, memberikan semangat kepada siswa untuk selalu belajar dengan giat. Peran guru sebagai pembiasa. Peran guru sebagai pembiasa, sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, guru senantiasa mengingatkan kepada peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian guru juga mengingatkan kepada peserta didik senantiasa untuk berlatih soal yang ada di dalam buku, minimal 2 soal setiap harinya. Ketika peserta didik itu kesulitan dalam mengerjakan soal, peserta didik tersebut dapat bertanya secara langsung kepada guru mapel. Kemudian ada peran guru sebagai pengontrol. Peran guru sebagai pengontrol itu guru setiap pagi mengingatkan kepada peserta didik atau murid-muridnya untuk absen di Google Form atau di Google Classroom dan juga di WhatsApp group. Peran guru sebagai fasilitator, di sini setiap pembelajaran berlangsung, guru memberikan materi melalui grup WhatsApp atau Google Form atau Google Classroom, link YouTube dan juga Microsoft Office 365. Ketika siswa tersebut kurang paham dengan materi yang disampaikan oleh guru tersebut atau materi yang diberikan oleh guru tersebut, siswa dapat bertanya atau menanyakan langsung kepada guru melalui chat WhatsApp. Dan juga dapat datang secara langsung ke sekolah. Kemudian peran guru sebagai motivator. Nah, di sini peran guru sebagai motivator itu guru memberikan semangat kepada siswa agar semangat dalam belajar. Terus kemudian mengingatkan bahwa belajar itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Guru memberikan quotes atau video-video motivasi gitu kepada siswa agar semangat belajar. Jadi sebelum materi pembelajaran itu berlangsung, kalau tidak setiap awal dari pembelajaran itu guru selalu memberikan video motivasi atau kata-kata motivasi, quotes motivasi begitu. Peran guru sebagai inovator. Di sini guru berinovasi dalam pemberian tugas. Jadi tugas itu juga dapat berupa foto yang dikirimkan melalui WhatsApp group ataupun pembuatan alat peraga yang sederhana dalam pembelajaran matematika. Kemudian keunikan di sekolah ini yaitu berlaku sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi itu di sekolah ini diadakan kantin kejujuran. Tujuan dari kegiatan ini agar melatih siswa untuk senantiasa bersikap jujur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.